Oke. Oke ya, jadi pada intinya dalam sebuah program itu bisa punya banyak thread. Jadi sebuah program ketika dijalankan terbentuk sebuah proses, kemudian di dalam satu proses bisa punya banyak thread. Oke, jadi kalau minggu lalu kita multiple proses, jadi ada banyak proses ya. Parent buat proses anaknya, child proses, kemudian mereka jalan bersamaan. Jadi proses yang berbeda. Nah sekarang dalam satu program atau dalam satu proses itu sendiri itu bisa punya banyak thread. Oke, mungkin langsung saya sedikit review ya dari yang sudah teman-teman tulis di Skele di forum presensi. Ini saya langsung poin ke inti-intinya saja. Saya yakin dengan pointer kemarin teman-teman sudah baca. Oke. Nah, oke. Jadi intinya di topik minggu ini kita belajar tentang synchronization. Oke. Bisa juga proses synchronization, bisa juga thread synchronization. Jadi ini nggak masalah. Jadi intinya kita akan belajar synchronization. Nah, kalau minggu lalu kita punya banyak proses, nah di minggu ini kita punya banyak thread dalam satu proses. Nah, apakah bisa digabung punya banyak proses dan punya banyak thread? Bisa. Nah, nanti ada caranya sendiri. Jadi kita bisa punya banyak proses, nah di dalam setiap prosesnya bisa punya banyak thread. Dan itu nanti berkomunikasi dengan misalnya menggunakan shared memory. Nah itu bisa. Oke. Nah, pertama kita kenalkan dulu tentang thread ya. Oke, mungkin sebentar, saya sepertinya ini ya, oke, mungkin kalau pengantar tentang thread-nya ada di minggu lalu ya, di slide minggu lalu. Sebentar, saya buka lagi juga. Nah, oke, ini ya. Sebentar, ini mana tadi share screen-nya? Oke, ini ya, stop. Saya stop dulu. Ini pengantar tentang thread ya. Nah, oke. Ini masih di minggu lalu ya. Jadi multiple proses, tapi di sini nah ini ya. Jadi thread itu adalah sebuah apa ya, entitas di dalam satu program atau satu proses yang memiliki task tertentu. Jadi yang sebelumnya kita hanya punya satu thread dalam satu proses seperti ini. Nah sekarang kita bisa punya banyak thread dalam satu proses. Nah, multi thread proses. Nah, yang kemarin single thread proses. Nah, oleh sebab itu blok memori dari proses itu sendiri ya dibagi untuk semua thread yang ada di dalam proses tersebut. Ya, kemarin kan kita dapat alokasi memori untuk code, data, files, register, dan stack. Nah, di sini ketika kita menggunakan multi thread itu kita bisa bagi ya. Jadi code, data, sama filesnya mungkin satu ya, jadi satu share untuk semua thread. Tapi kalau untuk register dan stacknya itu bisa dedicated atau dibagi-bagi per thread gitu. Nah, oke. Kemudian, nah ini multi threading modelsnya di beberapa OS ada yang many to one to one, many to many. Maksudnya bagaimana? Yang depan ini di level user, yang kanan ini di level kernel. Jadi ada yang multiple user di satu kernel. Jadi multiple user thread dihandle oleh satu kernel thread. Ada yang cara kerjanya one to one, satu user thread dihandle oleh satu kernel thread. Jadi setiap satu user thread dihandle satu kernel thread. Ada yang many to many, jadi kita punya sekian user thread, kemudian dihandle oleh beberapa kernel thread. Nah, ini bisa jadi jumlahnya berbeda. Bisa jadi user thread-nya 10 hanya dihandle oleh 2 atau 5 kernel thread. Nah, intinya adalah di sini kita punya banyak thread. Nah, kemudian kalau untuk demonya, teman-teman bisa langsung melihat di week 7. Jadi demo, bentar, udah di stop aja ya, saya share semuanya. Nah, demo teman-teman bisa lihat di week 7. Nah, jadi yang ada di os.vlsm.org yang di GitHub demo itu teman-teman bisa langsung buka ke week 07. Di sini ada demo tentang thread dan synchronization. Oke, kita lihat langsung aja untuk yang thread-nya dulu ya. Jadi sebelum synchronization kita lihat thread-nya dulu. Nah, di sini oke, sebentar saya gede font. Oh, kontrol plus sama dengan. Oke, nah, oke ya. Ini cukup terlihat belum nih ukuran fontnya?
Halo, halo. Berapa? Oke ya. Jadi ini contoh program multi threading dengan menggunakan C programming. Oke, teman-teman bisa melihat library-nya di sini ya, 99 MyUtils. Ini adalah library atau header buatan Pak Rahmat Samik Ibrahim itu untuk memudahkan teman-teman di kelas OS untuk membuat thread. Nah, oke, jadi kalau kita membuat thread, caranya gimana? Caranya adalah kita bikin fungsinya dulu. Ya, jadi satu thread nanti mengerjakan satu fungsi atau satu metode ya. Nah, kalau di C nyebutnya fungsi, kalau di Java metode. Nah, ini kita buat dulu misalnya kita pengen membuat di sini ada 3 thread ya, 3 thread di luar main thread, di luar main function yang jadi main thread. Nah, di sini kita bikin dulu fungsinya, misalnya thread 1, thread 2, thread 3, masing-masing thread tadi mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian teman-teman bisa bikin kasih parameter void misalnya ya, void, 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 kemudian return value-nya juga void. Nah, kemudian di sini cara membuat thread adalah yang pertama daftar thread, panggil daftar thread dengan parameter nama fungsinya tadi. Nah, jadi nama parameternya adalah fungsinya tadi. Oke. Harusnya ini enggak daftar thread. Cara di hardcore-nya, cara di C programming-nya ada sendiri, tapi karena sudah dibuatkan library dengan 99myutils.h, teman-teman tinggal panggil aja daftar thread. Nah, terus parameternya nama fungsinya tadi, thread 1, thread 2, thread 3. Jadi di sini kita membuat 3 thread di luar main thread yang dibuat di fungsi main ini. Oke. Di sini juga di print ya PID-nya berapa gitu ya. Ini main fungsinya di pertama ngeprint PID-nya berapa. Oke. Setelah kita membuat thread ya dengan menggunakan metode daftar thread, fungsi daftar thread, lalu kita jalankan. Nah, jalankan thread. Nah, begitu dijalankan maka 3 thread ini nanti akan bekerja secara paralel, otomatis. Jadi langsung bekerja bersamaan. Thread 1, thread 2, thread 3 langsung kerja bareng thread gitu ya. Nah, setelah itu setelah dijalankan ini beberes thread artinya kita pooling ya apa namanya istilahnya ngumpulin lagi thread yang tadi sudah dijalankan untuk di exit atau di terminate gitu. Jadi cukup mudah ya cara membuat thread dengan menggunakan library yang sudah dibuat. Teman-teman bisa lihat ya 99myutils.h di sini, ini definisi headernya. Implementasi tadi daftar thread, jalankan thread, beberes thread ada di 99myutils.c. Nah, oke. Oke, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa tahu cara makainya dulu. Oke, ya. Bikin fungsinya, itu mengerjakan apa yang dikerjakan. Kemudian buat panggil dengan daftar thread, lalu jalankan thread, ya, jalankan thread, lalu beberes thread. Udah selesai. Membuat thread cukup sederhana itu. Nah, berikutnya di sini kita lihat ya masing-masing fungsi mengerjakan apa sih. Nah, masing-masing fungsi ini mengerjakan thread 1 PID-nya berapa. Lalu flash sleep. Flash sleep ini fungsi ini ya, flash sleep. Dia flash. Ya, teman-teman masih ingat ya, flash menjamin seluruh yang di print F ini sudah keluar di terminal atau di standard output. Nah, setelah itu sleep. Sleep sebanyak berapa detik. Nah, oke. Terus di sini rehat acak, teman-teman bisa lihat fungsinya rehat acak ini ya mirip seperti sleep, tapi dia acak. Jadi kita bisa lihat saja di sini ya, rehat acak itu mirip seperti sleep ya, tapi saya lupa satuannya. Kalau sleep ini satunya detik. Kalau sleep tadi satuannya detik. Oke, ini kita lihat rehat acak ya, rehat acak. Nah ini rehat acak. Oke. Oke, jadi random ya, random dari ya, jadi parameternya maksimum detiknya. Jadi maksimum 100 tadi ya kalau di ini yang tadi, di programnya tadi. Oke. Di programnya di sini rehat acak 100 berarti random maksimum 100 ya. Dia akan sleep atau rehat ya selama maksimum 100. Akan di random dari 0 sampai 100. Oke. Kemudian di sini di apa namanya dikasih nilai ya, variabel share dikasih nilai 1000. Terus kalau loopnya lebih dari 0, oke, kalau loopnya lebih dari 0 maka dia rehat acak lagi. Kemudian share plus plus. Oke. Oke.
kurang lebih tiga-tiganya menjalankan fungsi yang sama ya. Print, sleep ya, flash sleep, kemudian rehat acak, kemudian share-nya diganti 2000. Jadi di thread 1 share-nya 1000, di thread 2 share-nya 2000. Di thread 3 share-nya nggak ada. Oke. Oke, ya. Intinya begini. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita menjalankan trade, ini ketiga trade itu bekerja bersamaan. Bayangkan mereka bekerja bersamaan. Tetapi nanti ngeprintnya bisa berbeda karena ada yang rehatnya di sini ada rehat acak ya. Jadi bisa aja yang rehatnya itu cuman ya 100, ada yang cuma 50, ada yang cuma 10 dan seterusnya. Nah, jadi bisa saja nanti berbeda hasilnya. Oke. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cara membuat trade di C programming? Oke, kalau tidak ada kita coba jalankan ya. Oke. Oke. Nah, kita make enggak, sudah di make, kita tinggal jalankan titik slash 00 thread. Nah, oke. Oke, tadi thread 1 ngeprint duluan, thread 2, thread 3 ya. Terus kemudian share-nya ya. Oke, share-nya oke, jadi share-nya dimodifikasi. Oke. Nah, jadi intinya begini. Ini kalau thread 1 itu tugasnya dia menambahkan nilai share. Nah, awalnya dikasih nilai 1000 terus lalu ditambah-tambahkan. Nah, thread 2 itu mengurangi nilai share. Nah, thread 3 itu ngeprint aja. Thread 3 itu tugasnya ngeprint. Nah, jadi ada 3 thread yang bekerja bersamaan, yang satu menambah nilai share terus, ada yang satu mengurangi terus. Nah, yang satunya dia ngeprint. Nah, teman-teman makanya di sini bisa melihat ya nilai awalnya 1000, 1000 lalu 2000, lalu 1000. Nah, jadi kalau 2000-an ini berarti yang kerja adalah si thread 2. Nah, ketika 1000-an berarti yang kerja thread 1. Oke. Jadi kalau nambah ya, kalau nilainya nambah itu berarti yang kerja thread 1, kalau nilainya berkurang yang kerja thread 2. Oke, itu cara kerja singkat ketiga thread tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nah, ini bisa jadi begini. Thread 3 udah ngeprint duluan nih. Nah, thread 3 ngeprint duluan 1000 sebelum ditambah-tambah lagi gitu. Karena awalnya nilainya 0 ya, nilai share-nya awalnya 0. Loop-nya nilainya 6. Oke. Jadi oke. Nah, terus di sini ada masalah. Ini contoh masalah karena dua thread ya, thread 1 dan thread 2 itu sama-sama memodifikasi nilai loop. Sama-sama memodifikasi nilai loop. Nah, di sini kan eh enggak ya. Oh enggak. Nilai loopnya yang memodifikasi thread 3. Oke, enggak masalah. Sorry. Ini enggak ada masalah. Oke. Jadi yang memodifikasi nilai ini, nilai loop itu adalah thread 3. Ya, paling masalahnya di sini adalah yang satu nambah nilai share, yang satu mengurangi nilai share. Yang mana bisa berbeda-beda nilainya. Oke. Nah, masalah seperti ini disebut sebagai critical section. Nah, saya balik ke slide ya. Saya balik ke slide. Oke. Jadi ini adalah masalah critical section. Ada dua proses, misalnya producer sama consumer. Yang satu menambahkan nilai counter, yang satu mengurangi nilai counter. Sedangkan variabel counter ini adalah variabel global yang bisa diakses kedua belah thread, kedua thread tersebut. Nah, satu menambahkan nilai counter, satu mengurangi nilai counter. Nah, bagaimana kesalahannya? Nah, jadi gini, awalnya katakanlah nilai counternya 5. Nah, jadi nilai counternya awalnya 5. Nah, yang satu counter plus plus, yang satu counter min min. Nah, ada dua proses tadi ya, katakanlah dua thread ya, S0 dan S1. Oke, produser sama consumer. Nah, counter plus plus itu kalau dijabarkan dalam bentuk low level itu begini. Pertama, nilai counter
copy dulu ke register, katakanlah register 1, terus register 1 ditambah 1 atau di increment. Kalau di DDAK kan di increment gitu ya, di value. Terus setelah itu di assign lagi ke nilai counter. Counter sama dengan register 1. Mengapa butuh 3 proses? Karena kita tahu bahwa counter ini disimpannya di memori. Sedangkan kalau kita mau mengoperasikan nilai variabel itu hanya bisa dilakukan di LU. Nah, oleh sebab itu harus di-copy dulu ke register. Nah, jadi counter register 1 sama dengan counter itu artinya variabel counter itu di-copy dulu ke register. Nah, jadi dibawa dulu ke register baru ditambahkan 1. Setelah itu di store kembali. Nah, jadi dari memori ke register ini namanya proses load. Nah, lalu di sini increment. Nah, kalau di sini counter sama dengan register ini namanya store, disimpan kembali ke memori. Begitu juga dengan counter min-min oleh si consumer. Jadi counter 2 sama dengan counter. Jadi di copy dulu nilainya. Nah, ini namanya load. Nah, kemudian register 2 dikurangi 1. Oke. Jadi di decrement. Lalu counter sama dengan register 2 ini namanya di store. Nah, jadi meskipun di sintaks program cuma satu baris counter plus plus dan counter min min, tapi aslinya nanti yang terjadi 3 proses ini, 3 tahap ini. Nah, dengan demikian jadinya kita bisa punya kemungkinan seperti ini. Katakanlah nilai counternya 5. Jadi nilai awalnya ini ya, ada oke. Jadi ini state 0 ya. Ini bukan thread ya, ini state 0, state 1, state 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini mengerjakan ke-6 pekerjaan di atas tadi. Oke, katakanlah awalnya register 1 sama dengan counter, ya berarti nilai register 1 sama dengan 5. Oke. Terus register 1 sama dengan register 1 plus 1. Oke, register 1 sama dengan 6. Oke, belum sempat dikembalikan ke nilai counter, si proses 2 atau consumer sudah membaca. Nah, register 2 sama dengan counter. Oke, berarti nilai register 2 sama dengan 5. Terus register 2 sama dengan register 2 min 1. Sehingga nilai register 2 sama dengan 4. Oke. Terus terus si produser menyimpan kembali ke counter. Counter sama dengan register 1. Sehingga nilai counternya sama dengan 6. Nah, proses berikutnya counter sama dengan register 2 oleh si consumer. Nah, sehingga nilai counter sama dengan 4. Nah, berarti kan ini nilainya salah kan? Ini nilainya salah. Jadi nilai counter kan seharusnya awalnya 5 ditambah 1 dikurangi 1. Berarti harusnya tetap 5 dong. Kan 5 ditambah 1 dikurangi 1. Nah, harusnya nilainya tetap 5. Tapi yang terjadi nilainya 4. Atau bisa juga ternyata register 2 nyimpen duluan baru register 1 nyimpen duluan. Nah, nilainya 6. Salah juga gitu. Nah, ya jadi kasus seperti ini disebut sebagai race condition yang mana kita membutuhkan synchronization antar kedua belah pihak tadi, antara produser dan consumer, kedua thread tadi. Jadi produser dan consumer karena mereka mengakses variabel yang sama yaitu counter, seharusnya kita bisa synchronize agar tidak terjadi race condition seperti ini yang menyebabkan datanya tidak konsisten, tidak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, itu motivasinya mengapa kita butuh synchronization. Oke, nah itu disebut sebagai critical section problem. Jadi sebuah bagian program yang ada yang kritik ya, yang kritikal, yang bisa menyebabkan tadi race condition, menyebabkan data tidak sinkron. Oke, jadi kalau dipetakan, jadi critical section ada di sini, ada entry section, ada exit section. Oke, ini ada remainder section, sisanya. Jadi di sini adalah letak di mana kemungkinan terjadi race condition. Nah, itu critical section. Oke. 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 Ya, kemudian solusinya gimana? Oke, solusinya gimana? Ini ada teorinya ada 3 jenis ini yang bisa diimplementasikan. Pertama, mutual exclusion. Jadi hanya ada satu proses atau hanya satu thread, kalau kita mainnya thread ya, yang mengeksekusi critical section. Nah, jadi kalau ada 2 variabel yang diakses bersama seperti ini, yang satu mengurangi ya, counter, yang satu menambah, seharusnya dalam satu waktu yang sama hanya ada satu thread atau satu proses yang yang mengakses variabel tersebut, yang memodifikasi nilai tersebut. Kalau membaca tidak ada masalah, yang parah itu yang kalau yang menulis, yang mengubah nilainya gitu.
Oke, sebentar ini. Oke. Oke. Kemudian ini mutual exclusion ya. Jadi hanya ada satu thread yang mengakses satu variabel yang di-share tadi atau critical section. Kemudian aspek yang kedua adalah progress. Nah, progress adalah jadi kalau dia sedang tidak mendapatkan giliran untuk mengakses critical section, oke, dia tidak boleh dipospon indefinitely. Dia nggak boleh dipospon selama-lamanya. Artinya, kalau dia tidak bisa mengakses critical section sekarang, harus ada kejelasan atau waktu tunggu yang definite. Waktu tunggu yang maksimal dia harus nunggu berapa lama gitu. Nah, oke, kemudian yang ketiga bounded waiting. Jadi ketika suatu proses mengakses critical section itu harus dibatasi maksimal berapa detik. Nah, agar yang lain dapat giliran. Jadi agar yang lain bisa mendapatkan progres. Tadi aspek nomor 2 gitu. Oke. Nah, ini aspek untuk solve tadi ya. Kemudian di dalam OS ada dua istilah proses ini, preemptive dan non preemptive. Oke, preemptive itu artinya boleh dijeda atau boleh diinterupsi. Jadi kalau dia sedang jalan di kernel, ada proses lain datang yang prioritasnya lebih tinggi, itu boleh dia ganti. Oh, boleh di switch dulu gitu. Boleh di interrupt dulu atau diganti dulu oleh proses baru yang lebih tinggi prioritasnya. Nah, kalau non preemptive itu nggak boleh dijeda. Begitu dia dijalankan ya harus dijalankan sampai selesai atau sampai gilirannya selesai. Sampai mendapatkan waktu yang dijanjikan. Nggak boleh dijeda di tengah jalan. Gitu. Oke. Atau istilahnya dia ngeblok ya. Istilahnya dia ngeblok CPU, ngeblok resource di dalam komputer. Oke, kemudian berikutnya synchronization. Caranya adalah yang pertama menggunakan log ya, menggunakan log. Jadi ini critical section, contohnya tadi ya, counter plus plus atau counter min min, bagian program yang bisa menimbulkan race condition. Nah, caranya adalah menggunakan log. Jadi sebelum menjalankan critical section harus mendapatkan log dulu atau kunci ya, istilahnya kunci. Oke, kemudian nanti setelah mengerjakan critical section, setelah counter plus plus untuk producer atau critical counter plus plus untuk counter min min untuk consumer, nanti lognya dikembalikan, dirilis. Ini seperti analoginya begini. Jadi ada satu kotak, ya satu kotak itu dikunci. Kemudian yang boleh mengakses kotak itu dalam satu waktu hanya satu orang. Nah, jadi orang yang pengen mengakses harus ambil kuncinya dulu, nanti baru mengakses kotak tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai dikembalikan kuncinya. Gitu. Kuncinya cuma satu, kuncinya nggak boleh banyak. Oke, ini implementasi dalam bentuk programnya. Oke, nanti teman-teman bisa baca. Oke, berikutnya ini mau text log ya. Jadi ada acquire sama release ya. Oke, jadi acquire ngambil kunci itu dia while selama nggak available maka dia akan tertahan. Nah, jadi acquire log itu, jadi lognya kan cuma satu ya, sedangkan yang akses bisa banyak, yang pengen ngambil log bisa banyak. Nah, sedangkan yang mendapatkan log itu cuma boleh satu pihak atau satu thread gitu ya. Nah, orang lain yang ingin mengambil log, yang memanggil acquire, oke, ini nanti kalau Zoom-nya selesai nanti saya start lagi, nanti silakan join lagi ya. Oke, jadi kalau lognya itu nanti sudah diambil, nah sudah diambil oleh orang lain atau enggak available, ya orang lain yang ingin misalnya orang lain yang ingin mengambil log tersebut harus nunggu sampai available, busy wait. Jadi nggak bisa kemana-mana. Oke, jadi kalau kita tadi gambarkan di diagram ini, sini ya, diagram mana tadi acquire lognya. Nah ini acquire log. Jadi ketika manggil acquire log, ketika lognya itu belum available masih dipakai orang lain maka akan tertahan di sini. Dia nggak bisa masuk critical section gitu. Jadi dia akan nunggu sampai dikembalikan. Oke. Oke. Jadi busy wait. Selama nggak available maka dia busy wait, nggak ngapa-ngapain di sini aja. Oke. Nah, ketika nanti lognya sudah available, ya, ketika lognya sudah available, maka dia bisa ambil. Nah, dia bisa ambil
sehingga nilai available-nya log bisa di-set dengan false. Nah, oke. Nah, artinya lognya dia ambil, dia yang pakai, orang lain nggak bisa pakai karena nggak available gitu. Terus kemudian kalau sudah selesai mengerjakan critical section ya, ini ngambil lognya, kalau sudah dapat baru masuk critical section. Nah, setelah critical section selesai nanti lognya dikembalikan, dirilis. Nah, dirilis artinya lognya dikembalikan. Nah, sehingga available dari lognya itu sendiri di set dengan true. Nah, ini acquire log, critical section, release log. Jadi lognya itu sebuah mirip seperti sebuah flag ya, sebuah flag atau variabel boolean. Oke, tools yang kedua namanya semaphore. Ini mirip seperti log ya. Cuma tadi istilahnya acquire sama release ya. Kalau di semaphore istilahnya wait sama signal. Wait ini ngambil kunci, ngambil izin ya, minta izin untuk masuk ke critical section. Sedangkan signal itu mengembalikan akses ke critical section. Dia sudah selesai pakai, nanti dia ambil. Oke, nah implementasinya untuk semaphore ini simbolnya S itu sebuah integer, jadi sebuah bilangan bulat, bukan sebuah variabel boolean. Akibatnya semaphore itu selain mengizinkan synchronization, dia juga bisa juga mengakses, bisa juga digunakan digunakan oleh banyak proses sekaligus. Jadi dengan integer ini, oke, kalau nilainya positif artinya available. Kalau nilainya positif berarti nilainya artinya semaphore-nya available. Artinya sebuah proses atau thread boleh mengakses critical section. Tapi kalau nilainya 0 atau negatif itu berarti nggak available. Artinya nggak boleh mengakses critical section. Nah, sebelum masuk ke critical section harus wait dulu ya. Wait dulu nanti baru signal. Wait semaphore masuk ke critical section baru dikembalikan dengan signal. Oke. Nah, gini ya. Ya mirip seperti di sini ya, di sini ganti wait, di sini ganti signal gitu. Kalau untuk semaphore. Oke. Nah berikutnya semaphore itu wait-nya adalah while ketika nilainya dia kurang dari sama dengan 0, artinya tidak available. Nah tidak available, kalau tidak available maka si pemanggil baik itu proses maupun thread dia akan busy wait, akan nunggu di sini terus sampai nilainya positif. Nah, kalau nilainya positif berarti available. Nah, kalau nanti available, dia akan ambil salah satu tokennya, salah satu izinnya gitu ya. Izin untuk mengakses critical section. Nah, dengan cara di minus-minus ya, berarti satu tokennya dia ambil. Nah, kalau nilainya positif dia akan ambil satu. Nah, oke. Kemudian untuk signal untuk mengembalikan nilai semaphore itu dengan cara plus plus ya, di plus plus ditambahkan. Oke, jadi wait-nya itu ini implementasinya ketika semaphore-nya kurang dari sama dengan 0 artinya nggak available. Artinya dia harus nunggu di situ diem, nggak bisa akses critical section. Nah, nanti kalau sudah available, sudah positif, dia akan ambil satu dengan cara di ini minus minus dikurangi satu. Nah nanti setelah itu dia masuk ke critical section. Setelah masuk critical section akan dikembalikan semaphore-nya dia dengan signal dengan S++. Oke. Oke, kemudian ini contoh ya, contoh penggunaan jadi ada yang bisa kita kalau mau misalnya dengan menggunakan binary semaphore ya, mirip seperti mutex log tadi, kita tinggal set nilai awal semaphore-nya 1 gitu ya, 0 sama 1. Nggak bisa lebih. Itu bisa juga. Oke, semaphore implementation nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini ya. Oke, ini implementasi dari semaphore, ini implementasi dari wait, ini implementasi dari signal. Intinya sama, cuman di sini ditambah block dan wake up gitu. Ya, ini this process as list ya. Jadi kalau nilainya jadi kalau wait itu nanti ada tunggunya, dia ada listnya, list tunggunya. Oke, kalau yang ini signal nanti setelah yang pakai itu di remove dari list gitu. Oke. Kemudian ada deadlock dan starvation. Oke, ada deadlock dan starvation. Oke, di sini ada dua resource ya. Di sini ada dua resource, kemudian diamankan dengan dua semaphore S dan key. Duh.
Mana tadi? Oh, sorry. Oke, pencet ya. Di sini ada dua semafor S dan Q yang masing-masing mengamankan sebuah variabel, nggak tahu variabelnya apa, atau resource apa, atau data bersama apa. Di sini S dan Q sama-sama dikasih nilainya 1. Awalnya nilainya 1. Nah, oke. Terus ada dua proses di sini, P0 dan P1, atau dua thread, katakanlah thread 0 dan thread 1. Oke. Oke. P0 ini pertama dia wait S. Oke, nilai awalnya 1. Berarti ketika wait dia dapat semapurnya. Oke, dapat semapurnya. Sedangkan nilai semapurnya sekarang nilainya sama dengan 0. Oke. Oke. Oke, sebentar. Ini saya kasih catatan. Nah, ini ya. Jadi awalnya nilai S-nya sama dengan 1. Nilai Q-nya sama dengan 1. Nah, ketika P0 itu dia wait S, ya berarti otomatis dia dapat dong. Kan implementasi wait tadi, while S kurang dari sama dengan 0, dia akan busy wait, nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika nilainya sudah positif, maka dikurangi 1. Berarti sekarang nilai S-nya sama dengan nilai S sama dengan 0. Jadi P0 dapat token dari S. Oke. Oke, sedangkan P1 dia wait key. Wait key. Nah, ketika wait key awalnya nilainya 1. Nah, di wait sama P1 berarti P1 dapat dong. Ya, P1 berarti dapat. Nah, dapat token untuk key. Dapat key ya, dapat semapur untuk key. Sehingga nilai key-nya sekarang sama dengan 0 karena dikurangi 1 oleh P1. Nah, di sini ini P0 itu P0 dia sekarang wait key. Sekarang key-nya nilainya berapa? 0. Berarti dia akan busy wait di sini. Nah, dia di sini busy wait. Nah, kan? Nah, P1 juga begitu, dia wait S. Nilai S-nya 0 kan tadi sebelumnya. Sehingga dia busy wait juga gitu. Si P1 ini busy wait juga gitu. Busy wait. Nah, kondisi seperti ini disebut sebagai deadlock. Nah, deadlock. Jadi saling tunggu tapi nggak ada yang bisa saling jalan. Nah, jadi S sudah diambil oleh P0 tapi ditunggu oleh P1. Jadi P1 nggak pernah maju gitu. Key sudah diambil oleh P1 dan ditunggu oleh P0. Jadi nggak bisa maju juga gitu. Jadi P0 dan P1 dalam hal ini adalah deadlock. Mereka akan mengalami deadlock. Nggak jalan-jalan. Oke, kalau visualnya biasanya di komputer itu nge-freeze ya. Nge-freeze nggak bisa apa-apa. Jadi resource-nya sudah habis, tapi masih ada yang minta resource. Ini kan resource S sama Q sudah habis ya, tapi masih